Pemirsa, ormas gabungan menggerebek kafe Holy Wings di Jalan Magelang, Sleman. Kaniki. Iya. Tuding polisi profesional Nikita Mirzani jalani pemeriksaan penyidik Polri. Bersepeda motor tak pakai helm, emak-emak protes terjaring razia. Minibus bermuatan 6 koper uang tunai untuk pengisian ATM terjun bebas ke aliran sungai. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Syedian Sela Baladraf kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini hari Selasa 28 Juni 2022. Masih lama nampaknya weekend nih Sela. Mungkin sudah punya rencana mau kemana? Rencana udah banyak, tapi nanti pas weekend kita realisasikan satu persatu. Oke. Namun pada pagi hari ini kami berdua akan menemani Anda di Fokus Pagi. Dan langsung saja kita mulai informasi yang pertama dari Jakarta. Nah, ini ada sebuah rumah Sela yang juga dijadikan kantor Biro Jasa Travel di Cilincing ini terbakar. Ya, dalam kejadian ini seorang warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena selang air pemadam. Puluhan orang berusaha memadamkan si jago merah yang membakar sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Warga panik lantaran kebakaran terjadi di tengah permukiman padat. Selain menghanguskan bangunan tempat tinggal yang juga dijadikan kantor Biro Jasa Travel itu, peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang warga terluka akibat terkena selang air pemadam saat berusaha membantu petugas menjinakkan amukan si jago merah. Korban kemudian mendapat penanganan tim medis. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Namun untuk menemukan sumber api yang memicu kebakaran, petugas dari Polsek Cilincing masih melakukan penyelidikan. Pemprov DKI Jakarta menutup 12 outlet Holy Wings di DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran menjual minuman beralkohol. Ya, sementara di Sleman, Yogyakarta, masa ormas gabungan dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menggerebek kafe Holy Wings di Jalan Magelang, Sleman. Jangan menyinggung masalah agama, sampai yang bodoh Ratusan umat Islam gabungan dari organisasi masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta ini berbondong-bondong mendatangi Cafe Holy Wings di Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta. Dalam orasinya, massa meminta agar pihak Holy Wings menutup kafenya di seluruh Indonesia karena diduga telah melakukan penistaan agama dan tak hanya meminta maaf melalui media sosial. Massa juga meminta agar pemerintah Sleman memeriksa surat izin tentang didirikannya Cafe Holy Wings di Yogyakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, massa yang mengatasnamakan dirinya organisasi Madura Nusantara langsung masuk ke pintu Cafe Holy Wings yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, dan mengusir seluruh pekerja yang ada di dalam gedung. Massa kemudian menyegel pintu masuk kafe dengan spanduk berisi protes dan tuntutan para pengunjuk rasa. Massa menuntut agar Wali Kota Surabaya mencabut izin operasional Cafe Holy Wings karena diduga telah melakukan penistaan agama. Sementara di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 12 outlet Holy Wings yang tersebar di DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan temuan dan rekomendasi dari Disparekraf dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM DKI Jakarta. Penutupan tersebut atas pelanggaran promosi penjualan minuman beralkohol di atas 5% yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu, juga ditemukan dokumen usaha yang belum memiliki sertifikat standar usaha baru di sejumlah outlet Holy Wings. Berdasarkan permintaan dari banyak pihak,
dan kajian evaluasi dari Dinas Parekraf dan Dinas UMKM, maka kita Pemprov mengusulkan untuk disampaikan kepada BKPM, kepada PTSP, merekomendasi pada PT, nanti PTSP yang menyampaikan ke BKPM, nanti sepenuhnya diserahkan ke BKPM. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggeledah ruang kerja tim kreatif Hollywings untuk mencari bukti tambahan. Garis polisi langsung dipasang untuk menghindari karyawan masuk ke dalam. Selain ponsel, polisi juga menyita komputer beserta perangkatnya dan laptop. Barang bukti ini nantinya akan diserahkan ke tim cyber dan puslapor untuk diteliti lebih lanjut. Untuk kepentingan penyidikan, tempat yang diduga dilakukan untuk merumuskan, berdiskusi, maupun menyampaikan ide-ide terkait dugaan atau peristiwa pidana tersebut, itu kami amankan dulu. Kami polisi lain untuk kepentingan penyidikan sampai dengan nanti penyidik menganggap selesai melaksanakan proses terhadap TKP tersebut. Saat ini, 6 orang yang merupakan direktur, head promotion, desain grafis, media officer, admin tim promo, dan 2 orang admin Hollywings telah ditetapkan sebagai tersangka. Keenamnya menjalani proses penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Hotman Paris Hutapea Minggu siang menemui Ketua MUI yang juga Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Holil Nafis. Kedatangan Hotman Paris Hutapea dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Hollywings dan meminta maaf kepada MUI dan umat Islam. Datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Holil Nafis selaku Ketua MUI dan juga Rais Syuriah dari PBNU atas kesalahan yang dilakukan oleh staf. Hotman berharap permintaan maafnya diterima oleh umat Islam atas kekhilafan terkait promo pemberian miras gratis kepada tamu Hollywings bernama Muhammad dan Maria. Kasus ini telah menimbulkan kegaduhan dan menuai aksi protes di kalangan masyarakat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, artis Nikita Mirzani diperiksa selama 5 jam dan dicecar pertanyaan oleh penyidik Propam Mabes Polri. Pemeriksaan Nikita terkait aduannya terhadap penyidik Satreskrim Polresta Tangerang Kota yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus yang menjeratnya. Pada Senin malam, artis Nikita Mirzani selesai diperiksa oleh penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait aduan terhadap penyidik Satreskrim Polresta Serangkota yang diduga tidak profesional. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam, Nikita dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik. Ia juga turut menyerahkan sejumlah bukti, salah satunya rekaman CCTV saat rumahnya dikepung polisi untuk upaya penjemputan paksa. Niki hanya meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh Paminal. Terus tanggal 22 ada lagi Nikita dimintai untuk datang ke ketemu sama lawyernya untuk restorasi justice, itu juga tidak ada undangan. Nanti besok apa lagi nih, setelah dari sini besok ada apa lagi gitu. Jadi bingung sebenarnya mau apa mereka. Selanjutnya, hari Selasa, penyidik akan memeriksa 5 orang saksi dari pihak Nikita Mirzani yang melihat langsung upaya penjemputan paksa. Sebelumnya, Nikita menyebut penyidik Satreskrim Polresta Serangkota diduga tidak profesional dalam menangani perkara yang melibatkan dirinya. Nikita kemudian mengadukan hal tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Nikita diketahui terjerat kasus informasi dan transaksi elektronik terkait unggahan di Instagram Story. John Truna melaporkan dari Jakarta. Unjuk rasa menolak bongkar muat batu bara di jalur masuk pelabuhan Muara Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, petugas membubarkan paksa warga yang berupaya mengadang dan mengalihkan jalur truk batu bara. Kericuhan ini terjadi saat warga Lemah Wungkuk, Kota Cirebon berusaha mengadang dan meminta truk batu bara untuk berputar arah Senin siang.
Petugas berusaha meredam kenekatan warga yang mencegat truk-truk ini. Namun perlawanan warga yang sebelumnya berunjuk rasa di pintu masuk pelabuhan Muara Jati kian sengit. Mereka menolak kawasan ini tidak menjadi jalan untuk truk batu bara. Warga menilai bongkar muat batu bara berdampak buruk bagi lingkungan mereka. Masa juga mendesak pihak pelabuhan untuk menutup sementara bongkar muat batu bara setelah kedua belah pihak tidak ada titik temu. Coba nanti kita koordinasikan dulu dengan BBM, dengan Pak Eka, Pak GM, nanti dari BBM itu perwakilannya siapa? Silakan nanti dipertemukan dengan intinya mobil truk batu bara tidak boleh lewat kelurahan Lembah Wungkuk. Artinya akan ada sweeping apa gimana? Terus kita akan berkelanjutan ini. Usai unjuk rasa selama 2 jam, warga kemudian membubarkan diri dengan pengamanan ketat petugas. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa panik mendapati razia lalu lintas, emak-emak berboncengan tanpa helm nekat mengebut sepeda motornya. Ya, saat terjaring mereka pun melayangkan protes kepada petugas yang menilangnya. Hindari razia, emak-emak yang berboncengan sepeda motor tanpa helm nekat kabur. Namun petugas berhasil mencegatnya hingga mereka tak berkutik. Bukannya merasa bersalah karena tidak pakai helm, emak-emak ini malah protes kepada petugas agar tidak ditilang. Razia lintas jaya tertib berlalu lintas petugas gabungan kepolisian, TNI dan Dishub berlangsung di kawasan Jembatan Layang Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak pengendara panik yang nekat melawan arah tanpa peduli dengan bahaya yang mengancam diri sendiri maupun orang lain. Ada pula pengendara yang tak pakai helm sembunyi di belakang mobil dan kabur. Dari Cipadu. Dari Cipadu? Iya. Mau ke? Tanah Abang. Mau ke Tanah Abang? Iya. Nah terus udah tilang ini gimana nih Pak? Ya mau gimana lagi? Tadi emang pakai helm satu atau gimana Pak? Iya cuma satu doang adanya. Demi keamanan dan keselamatan serta ketertiban di jalan raya, petugas mengimbau setiap warga membawa perlengkapan saat berkendaraan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sementara itu sejumlah pengemudi ojek daring panik saat petugas Dishub melakukan razia di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, meski para pelanggar sempat memohon, namun petugas bersikap tegas dengan mengangkut kendaraan ke atas truk. Sejumlah pengemudi ojek daring langsung berlarian untuk menyelamatkan kendaraannya. Begitu mengetahui adanya petugas suku Dinas Perhubungan yang melakukan giat di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin siang. Bahkan, salah satu pengendara memohon kepada petugas untuk mengembalikan kendaraannya yang sudah di atas truk dengan alasan dirinya baru mendapatkan pesanan dari pelanggan. Namun, ada juga pengemudi ojek daring yang pasrah ketika ban motornya dikempeskan oleh petugas. Demi menghemat biaya parkir, para pelanggar pun nekat parkir di sembarang tempat. Kalau parkir di trotoar ini dilarang Pak? Ya, tahu. Makanya kan itu minimalis pengeluaran saya Bang. Emang pihak mall itu nggak menyediakan parkiran Bang? Ya menyediakan, cuma saya minimalis pengeluaran saya gitu aja. Petugas tetap bersikap tegas bagi pengendara sepeda motor yang parkir sembarangan. Antisipasinya tetap kita koordinasi dengan wilayah kecamatan itu sendiri yang terploting untuk anggotanya di tiap-tiap titik di mana ada rawan pelanggaran. Puluhan motor yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan di Senen, Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi tilang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sejumlah warga terpaksa memecahkan kaca bus Damri yang terguling dan terbakar untuk mengevakuasi penumpang di Jalan Sumatera Lintas Timur Mesuji, Lampung. Ya, sementara itu sebuah mobil minibus yang membawa 6 koper uang tunai untuk pengisian anjungan tunai mandiri sebuah bank terjun bebas ke aliran Sungai Ciherang di Karawang, Jawa Barat.
Dalam peristiwa tersebut diduga sang sopir mengantuk dan tidak mengetahui medan jalan. Minibus menabrak pembatas jembatan dan langsung terjun ke aliran irigasi Sungai Ciherang. Petugas yang melakukan evakuasi harus menunggu hingga 12 jam lamanya karena menunggu datangnya penyelam dari Brimob Polda Jabar untuk mengangkat kendaraan minibus yang berada di kedalaman sungai. Akhirnya setelah 1 jam melakukan evakuasi, kendaraan minibus berhasil diangkat dan langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Sementara itu bus Damrian terguling mengeluarkan asap tebal membuat panik penumpang yang terjebak di dalamnya. Warga di sekitar lokasi pun terpaksa memecah kaca depan mobil untuk mengeluarkan para penumpang. Kecelakaan bus yang mengangkut 18 penumpang ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 179 register 45 Mesuji, Lampung, Senin sore. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa, 4 penumpang berikut sopir mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah selamat. Sejumlah laporan menarik pasti akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya ini ada gudang Mapolresta Kediri hangus dilalap si jago merah. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Informasi di pagi hari pemirsa, salah satu korban kecelakaan bus Tasikmalaya yang sempat hilang berhasil ditemukan. Ya, jasad korban yang merupakan seorang guru ditemukan tertimbun tanah longsor. Segera ke TKP, korban ditemukan, segera ke TKP. Upaya polisi melakukan penggalian tanah yang longsor di lokasi terjadinya kecelakaan bus di Raja Pola, Tasikmalaya, Jawa Barat membuahkan hasil. Korban Siti Munawaroh yang hilang pasca kecelakaan bus pariwisata di Raja Pola, Tasikmalaya akhirnya berhasil ditemukan Senin siang. Jasad korban yang tertimbun tanah longsor langsung dievakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah untuk korban atas nama Siti Munawaroh alhamdulillah ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah. Kaki di atas, kemudian kepala di bawah, jadi agak melengkung ke bawah. Kedalamannya Pak? Kedalaman diperkirakan 1 meter dari atas. Kecelakaan yang terjadi Sabtu dini hari itu menewaskan 4 orang. Kala itu, bus yang berisikan rombongan guru sekolah dasar menuju Pangandaran terjun ke jurang. Kuat dugaan, sang sopir bus mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kemudinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, untuk mengungkap penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan di tol Cipularang itu, polisi memeriksa bangkai bus yang diduga menjadi pemicu tabrakan. Sejauh ini, polisi belum menetapkan adanya tersangka. Kita habis nengokin anak dari Bandung. Alhamdulillah selamat. Ini tabrakan beruntun di kilometer 92. Unit Laka Lantas Polres Purwakarta Senin siang memeriksa fungsi serta kelaikan bus yang diduga memicu terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di tol Cipularang. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, pemeriksaan bangkai bus untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Usai pemeriksaan, polisi akan gelar perkara untuk mengungkap kasus kecelakaan itu. Selain kami memeriksa keterangan saksi-saksi, kami pun sedang melakukan ramcek dengan saksi ahli dari Dishub untuk melihat kondisi kendaraan penyebab terjadinya kecelakaan ini. Apakah ada kerusakan di kendaraan, apakah itu nanti ada human error dari pengemudi kendaraan tersebut. Seringkali kecelakaan di tol Cipularang terjadi di kilometer 90. Tak hanya medan jalan tol berupa tanjakan dan turunan, fokus pengemudi juga menjadi faktor penting. Karena kondisi jalannya menurun dari arah Bandung dan menanjak dari arah Jakarta. Kemudian jalan tersebut kebetulan diapit oleh bukit-bukit, sehingga membuat arus angin dan arah angin ini berubah-ubah. Jadi nggak ada yang salah sama jalannya, karena jalannya itu-itu aja dan sudah dikalibrasi. Artinya banyak pengemudi yang tidak atau bahkan kurang waspada menyikapi kondisi tersebut.
Hingga Senin sore, 8 korban luka masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Tim Liputan melaporkan. Sebuah rumah milik warga di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Ya, sementara di Kediri diduga akibat hubungan arus pendek listrik, gudang penyimpanan perlengkapan milik Polres Kediri Kota juga hangus dilalap si jago merah. Dari video amatir yang merekam terbakarnya gudang penyimpanan perlengkapan anggota kepolisian, tampak api dengan cepat menghanguskan beberapa bangunan yang berada di sebelah selatan Mako Polres Kediri Kota. Kebakaran disertai asap pekat hitam hingga menjadi perhatian warga yang melintas. Petugas pemadam kebakaran dibantu anggota kepolisian berusaha menjinakkan api. Bahkan petugas PMK harus naik ke atap untuk menjebol genteng dan plafon guna menjinakkan si jago merah. Diduga api berasal dari gudang sebelum kobaran api membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan gudang yang berisi kendaraan serta beberapa perlengkapan logistik kepolisian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan juga untuk kebakar untuk ruangan juga mungkin kita bisa lihat hanya gudang logistik saja, tidak merembet kemana-mana karena cepatnya koordinasi kami dengan stakeholder yang ada dan bantuan dari teman-teman instansi terkait. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Om, kamu nggak ada korban jiwa ya Allah. Sementara sebuah rumah milik warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Senin siang juga ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik hingga kobaran api dengan cepat melalap habis seluruh isi rumah. Saat kejadian rumah sedang kosong karena pemiliknya Suparno tengah bertani di sawah. Lokasi rumah yang berada di gang sempit sempat menyulitkan petugas PMK untuk melakukan pembasahan. Dan Sukendro dan Diak Eko Purwoto melaporkan dari Kediri dan Mojokerto, Jawa Timur. PSS Sleman berhasil lolos ke perempat final Piala Presiden 2022 usai menaklukkan Dewa United 1 gol tanpa balas. Ya, di fase gugur, Laskar Sembada akan ditantang juara grup C Persib Bandung. PSS Sleman berhasil ke perempat final Piala Presiden 2022 usai menang tipis 1-0 melawan Dewa United pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Senin sore. Mengandalkan bola Solosa di lini serang, Laskar Sembada tampil agresif sejak peluit dibunyikan. Belum 10 menit laga bergulir, PSS sudah mengancam lewat sepakan Todd Rivaldo Ferre yang masih melambung. Dewa United bukan tanpa peluang. Tim besutan Neil Maizar balik mengancam lini belakang PSS, namun lemahnya penyelesaian akhir membuat skor kacamata tak berubah hingga jeda. Pada paruh kedua, laga berjalan keras. Kedua tim masih kesulitan membongkar pertahanan. Namun akhirnya tim Lang Jawa yang berhasil keluar sebagai pemenang pada laga ini. Di menit ke-70, Ze Valente berhasil membobol gawang Saiful lewat sepakan mendarat di dalam kotak penalti. Gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga ini. Kemenangan 1-0 meloloskan PSS ke perempat final sebagai runner-up grup A. Di fase gugur, tim besutan Seto Nurdiantoro akan ditantang juara grup C Persib Bandung. Dari laga lain, tuan rumah grup A Persis Solo gagal meraih kemenangan di laga terakhir. Laskar Samber Nyawa dipaksa menyerah 0-1 dari Persita Tangerang. Persis Solo dan Persita Tangerang memainkan laga penutup grup A Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo Senin malam. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Persis lebih banyak tertekan. Persita yang dimotori Ramiro Vergonzi lebih banyak menghasilkan peluang untuk unggul. Satu menit jelang rehat, supporter tuan rumah terdiam kala aksi individu Elisa Basna berhasil mengubah skor 1-0 untuk keunggulan Persita. Pada paruh kedua, Persis Solo sebenarnya memiliki peluang untuk menyamakan skor pada menit ke-50 saat mendapat hadiah penalti setelah terjadi handball di kotak terlarang. Tapi eksekusi Samsul Arif masih mampu digagalkan kiper Dika Bayangkara.
Persis yang tak ingin malu di kandang sendiri tampil agresif dan banyak menghasilkan peluang. Salah satu peluang terbaik Laskar Sambernyawo hadir pada menit ke-71 saat tendangan Alexis Mesidoro masih melebar di muka gawang Persita. Meski menguasai laga di sisa waktu normal, Persis tak kunjung mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 untuk kemenangan Persita bertahan hingga laga usai. Ya, dari laga terakhir grup B Piala Presiden, Rans Nusantara berambisi lolos ke perempat final kala melawan tuan rumah Borneo FC. Sementara di laga lain, Madura United akan menghadapi tantangan Persija Jakarta yang sama-sama belum meraih kemenangan. Laga penentu grup B akan tersaji saat Borneo FC berhadapan dengan Rans Nusantara di Stadion Segiri Samarinda Selasa sore. Borneo yang sudah dipastikan lolos ke perempat final hanya akan turun ke peringkat 2 jika terpleset pada laga ini. Namun hanya mengoleksi 3 gol dari 3 laga menjadi catatan yang harus diperhatikan tim pelatih Pesut Etam. Faktor kunci ada di lini tengah. Jonathan Bustos yang menjadi jenderal lini tengah Borneo diharapkan mampu menyuplai bola ke lini serang. Dari 3 laga yang sudah dijalani, Bustos telah mengoleksi 1 gol dan 1 assist, serta 116 umpan di lini tengah tim besutan Milomir Seslija. Agresivitas Bustos akan menjadi andalan Borneo FC demi memetik 3 poin pada laga nanti. Sementara itu, Rans tak boleh tersandung jika ingin melangkah ke fase gugur. Christian Gonzalez dan kolega kini menempati posisi ketiga, selisih 1 poin dari Barito Putra yang duduk di peringkat kedua. Fisik pemain jadi hal krusial bagi Rans karena baru menjalani laga Trofeo Ronaldinho pada Minggu malam. Rotasi pemain tentu harus disiapkan pelatih Rahmat Darmawan demi mencapai hasil maksimal pada laga nanti. Laga syarat gengsi lainnya akan mempertemukan Madura United versus Persija Jakarta pada Selasa malam. Meski sudah tak berpengaruh pada kelolosan kedua tim, namun laga ini menjadi ajang mematangkan formasi terbaik jelang bergulirnya Liga 1. Tanpa kemenangan di Piala Presiden membuat Madura United harus tampil all out untuk membuktikan kelasnya. Para pemain Laskar sampai kerap dalam keadaan siap tempur kecuali Bayu Gatra yang masih menjalani terapi. Sementara di kubu Persija, tampilnya skuad inti pada laga terakhir tak menjadi jaminan Macan Kemayoran meraih kemenangan. Ryuji Utomo dan kolega justru keok di tangan tuan rumah Borneo FC. Rotasi pemain diprediksi akan dilakukan Thomas Doll demi memberi waktu bermain kepada para pemainnya. Hasil akhir tak akan menjadi prioritas pelatih asal Jerman itu, yang memilih ingin melihat perkembangan para pemain Persija di ajang pramusim ini. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang melanda kota Bandung membuat aliran sungai di wilayah Kopo meluap hingga menggenangi permukiman warga. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam ruas jalan hingga membuat banyak kendaraan mogok akibat pengendara nekat menerobos banjir. Hujan deras yang melanda kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan aliran sungai Citarip di wilayah Kopo, kota Bandung meluap hingga ke ruas jalan Senin sore. Saluran air yang kecil serta banyaknya sampah membuat kawasan ini terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Bahkan, aliran sungai meluap hingga merendam permukiman warga. Ini sering terjadi banjir, Bu, kalau di sini, Bu? Banjir, mau hujan kecil juga banjir, tapi nggak terlalu banjir banget sih. Kalau misalkan hujan gede, paling banjir gede. Kalau misalkan tambah hujan gede, lagi posisi banjir banget, ya tambah naik. Selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga merendam ruas jalan Kopo. Akibatnya, banyak kendaraan roda 2 yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Warga berharap pemerintah kota Bandung dapat memperbaiki saluran air di sungai Citarip agar banjir serupa tidak terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Diduga dibunuh, wanita tewas di dalam kamar mandi sebuah villa. Informasi lengkapnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Asra Syadi sesaat lagi di Fokus Pagi.
Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Kebakaran terjadi pada 3 kios di Pasar Lagu Boti, Toba, Sumatera Utara, Senin sore. Selain itu, kobaran api menghanguskan 2 rumah di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Si Jago Merah mengamuk dan menghanguskan 2 rumah di Jalan Durian 3, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, Senin siang. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu dan mudah terbakar. Upaya petugas memadamkan kobaran api terhambat oleh akses masuk yang sempit. Saat api masih berkobar, sebagian warga sudah menyelamatkan harta bendanya. Mereka khawatir kobaran semakin meluas. Diduga api berasal dari kompor. Api dari rumah, indikasinya dari belakang, dari dapur. Kompor kah atau? Nanti dari indikasi ya, kemungkinan besar antara kompor. Ya, masih indikasi ya. Tapi nggak ada korban jiwa kan, Pak? Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun sebagian harta benda milik penghuni rumah gagal diselamatkan. Selain itu, kebakaran juga terjadi pada 3 kios di Pasar Lagu Boti, Toba, Sumatera Utara, Senin sore. Saat si Jago Merah mengamuk, pasar sedang ramai pedagang dan warga. Tidak ada korban jiwa dan api diduga berasal dari korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan. Buntut promosi prostitusi bungkus naik, sebuah geria pijat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditutup secara permanen dan dicabut izin usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja Senin siang. Selain penutupan secara permanen, badan usaha geria pijat juga terancam denda 50 juta rupiah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan secara permanen dan mencabut izin usaha sebuah geria pijat di kawasan Ruko Perkantoran Grand Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Penutupan permanen tersebut dilakukan buntut viralnya promosi prostitusi bungkus naik yang beredar di media sosial geria pijat tersebut. Tempat ini, yaitu Hamilton Spa and Massage ini, telah melakukan pelanggaran perda dan pergub. Oleh karenanya dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha secara permanen. Sebelumnya, Polres Jakarta Selatan telah menjadikan 4 orang menjadi tersangka, yaitu Direktur Operasional dan Staf. Mereka juga dikenakan Undang-Undang ITE tentang pornografi. Yohan Taruna melaporkan dari Jakarta. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah villa di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin sore. Kuat dugaan korban tewas dibunuh seorang pria yang ikut menginap dalam villa tersebut. Warga Gang Keramat, Desa Tretes, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita muda di sebuah villa desa setempat pada Senin sore. Korban ditemukan dalam bak mandi villa tersebut. Petugas dari Mapolsek Perigen mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Korban teridentifikasi bernama Rosiana. Sebelumnya, ia datang mengendarai minibus dan menginap di villa bersama seorang pria yang diduga sang kekasih. Usai proses identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gacum Brimob di Porong, Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut. Teka-teki kematian seorang ibu rumah tangga di Tulungagung yang ditemukan dengan kepala terluka akhirnya terungkap. Awalnya, suami korban melaporkan wanita itu tewas karena terjatuh dari tangga rumah. Polisi menangkap pria warga desa Besole, Tulungagung, Jawa Timur karena diduga terlibat kematian istrinya yang tidak wajar. Sejumlah alat bukti yang didapat polisi menunjukkan dugaan pria tersebut membunuh istrinya sendiri. Hasil penyelidikan polisi, wanita berusia 43 tahun itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka tersinggung dengan perkataan istrinya yang selama ini bekerja sebagai buruh migran di Hong Kong. Ucapan korban yang mengatakan tersangka tidak mampu bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga memicu tersangka melakukan penganiayaan.
Kendati sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya korban lemas dan terjatuh dari lantai 2. Untuk membangun alibinya, tersangka lalu pura-pura menanyakan keberadaan istrinya kepada tetangga. Jadi ini adalah untuk alibi dari tersangka. Kemudian kembali lagi ke rumah, kemudian saat itu menyampaikan, oh ini ada laporan bahwa tersangka sendiri menyampaikan bahwa si korban ini jatuh dari tangga. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Danus Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Pasangan suami istri diringkus unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan usai membawa kabur 6 mobil yang direntalnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 6 unit mobil dari 3 lokasi berbeda. DA dan SJ hanya bisa tertunduk usai aksinya menipu dan menggelapkan sejumlah mobil, diungkap unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pasangan suami istri ini diketahui mencari mobil incaran dari sejumlah jasa rental mobil dengan menggunakan modus menyewa mobil untuk urusan operasional proyek dan ternyata fiktif. Mobil kemudian digadai kedua pelaku ke pihak lain dengan harga berkisar 15 juta hingga 22 juta rupiah setiap unitnya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kawasan Ciledug, Tangerang dengan barang bukti 6 unit mobil yang tersebar di wilayah Tangerang, Bogor, dan juga Cianjur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka DA dan SK melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil kepada korban atas nama YMS dengan maksud untuk urusan operasional proyek dengan perjanjian dibayar per hari 500.000 dari tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 9 Juni 2022. Setelah lewat waktu sewanya, tersangka DA dan SJ tidak bisa. Anggota kawanan begal ditangkap setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat dikejar polisi di Bandar Lampung. Warga yang geram dengan aksi kejahatan cala dan menghakimi begal itu hingga babak belur. Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dan sejumlah warga meringkus seorang pria di Jalan Harapan Jaya, Bandar Lampung pada Senin sore. Karena amukan massa, pria itu babak belur. Sementara seorang temannya berhasil melarikan diri. Diduga pria anggota kawanan begal karena saat digeledah didapati sepucuk senjata api serta sejumlah peluru. Penangkapan berawal saat polisi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku bersama temannya karena tidak mengenakan plat nomor kendaraan dan gerak-geriknya mencurigakan. Namun keduanya malah kabur dan mengalami kecelakaan hingga akhirnya dapat diringkus polisi dibantu warga. Patroli melihat kendaraan tidak ada nopolnya, dikejar sama anggota karena mencurigakan. Ya, boncengan berdua, toleh dari tadi mencurigakan, diikutin, akhirnya dikejar dari Sultan Agung masuk Jalan Sultan Haji, terus masuk ke Jalan Sepang Jaya, Harapan Jaya. Nah, dari sana kita sambil dikejar terjatuh, kita tolong masyarakat, dibantu masyarakat untuk mengamankan. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung. Kini polisi masih memburu rekan tersangka yang kabur di tengah permukiman. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Pencuri motor yang kerap beraksi di kawasan Bandar Lampung ditangkap polisi. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian sektor Mayang, Jember, Jawa Timur mengungkap sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah beraksi di belasan TKP. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku curanmor membawa kabur motor yang berhasil dicuri dari sebuah rumah di Desa Kejayan, Kecamatan Mayang, Jember. Tak menyadari ada kamera yang merekamnya, dua pelaku dengan santainya mendorong motor hasil curian. Dari rekaman tersebut, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi pelaku, yakni Sugik, warga Sumbersari, dan Karim, warga Desa Merawan. 15 unit motor kini disita polisi sebagai barang bukti. Bahaya kamu. Seorang pencuri motor ditangkap polisi sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin siang. Tersangka tidak melawan saat ditangkap di rumahnya.
Polisi menyita 1 unit motor dan kunci letter T. Seorang teman tersangka kini masih buron. Sedikitnya keduanya telah mencuri 5 unit motor di sekitar wilayah hukum Polsek Panjang. Diduga masuk dengan merusak pintu Masjid Al-Hijrah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan disatroni kawanan pencuri. Akibatnya uang jutaan rupiah yang berada di dalam kotak amal sebanyak 4 kotak raib digondol para pelaku. Empat kotak amal di Masjid Al-Hijriah Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan rusak oleh pengurus masjid. Saat diperiksa, seluruh isinya, yakni uang senilai sekitar 3 juta rupiah dari jemaah juga raib dari tempatnya. Diduga kotak amal telah dirusak kawanan pencuri yang masuk dengan cara merusak pintu utama masjid. Kasus pencurian kotak amal ini terjadi saat masjid dalam kondisi sepi. Pengurus baru mengetahuinya ketika akan membuka masjid untuk persiapan sholat subuh. Ironisnya, pencuri kotak amal ini bukan untuk pertama kalinya terjadi. Dibobol kalau, jadi dibobol kaconya dari bawah, dan kuncinya tidak rusak kotak amal. Total kerugiannya ada berapa, Pak? Sekitar 3 jutaan. Pak, ini apa yang pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi? Pernah sering terjadi, sudah 3 kali terjadi. Sayangnya, kasus pencurian ini tidak terekam kamera pengawas masjid karena sedang rusak. Pencurian kotak amal ini tengah dalam penyelidikan tim Reskrim Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sakit hati karyawan bunuh bos agen bank. Fokus pagi akan segera kembali bersama Sela Baladrap sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, terpergok melecehkan seorang bocah. Pria ditangkap petugas keamanan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Ibu korban yang tidak terima langsung mengejar hingga videonya ramai di media sosial. Ini orangnya nih. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Video proses penangkapan seorang pria berinisial ABS, terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan, viral di media sosial. Dalam video yang direkam langsung oleh ibu korban, nampak terduga pelaku berusaha melarikan diri. Namun, upayanya sia-sia. Pria berusia 33 tahun itu berhasil digiring ke pos keamanan. Saat dilakukan pemeriksaan, terduga pelaku menunjukkan sikap tidak biasa. Saat korban sama ibunya lagi bepergian di mal, tiba-tiba si anak itu dideketin oleh laki-laki yang inisialnya ABS, itu dicolek di bagian bawah pusar. Namun demikian terlihat oleh ibunya ditegur. Atas perbuatan yang dilakukannya, kini terduga pelaku tengah menjalani tes kejiwaan. Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Dunia hiburan kembali tercoreng dengan penangkapan seorang disjoki yang tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Wanita itu sebelumnya dikenal pernah menjadi model majalah dewasa. Penangkapan wanita berinisial J yang berprofesi sebagai disjoki itu terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba. Hingga Senin malam, polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kepemilikan serta jenis narkoba yang disita dari tangan wanita yang juga pernah menjadi model majalah dewasa itu. Untuk mengungkap peranan serta pemasok barang haram itu, wanita berinisial J masih diperiksa di Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Selatan. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai DJ. Dan kebetulan yang bersangkutan mantan model, karena dulu kerjaannya pernah sebagai model dengan inisial J. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan karena ada ditemukan barang bukti yang tentunya nanti akan terus kami dalami. Berdalih periksa keperawanan, seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur bertindak asusila terhadap sejumlah santriwati. Pihak pesantren pun memastikan proses hukum terhadap oknum itu sebab merupakan tanggung jawab pribadi.
Pondok pesantren di kawasan Singojuru, Banyuwangi tampak tertutup. Pintu gerbang utama pondok pesantren juga terkunci rapat untuk orang luar. Pasalnya para santri diinformasikan mulai meninggalkan tempat mereka menimba ilmu ini. Adanya dugaan pencabulan oknum pengasuh pondok pesantren terhadap sejumlah santriwati dengan dalih memeriksa atau tes keperawanan membuat para orang tua atau wali santri khawatir. Menurut pengakuan mereka, sementara mereka ini dilakukan pencabulan ataupun persetubuhan itu pada saat jam di luar sekolah. Jadi dipanggil dan kemudian terjadilah dugaan peristiwa ini. PCNU pun menaruh perhatian serius dengan kasus ini dan memastikan proses hukumnya diserahkan ke kepolisian. Urusan kriminal Fulan dengan inisial F adalah urusan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi. Semua dipasrahkan kepada proses hukum. Kami mempercayai kepolisian bisa bekerja secara profesional. Kini banyak wali santri yang meminta anak gadisnya untuk keluar dari pondok lantaran khawatir anaknya menjadi korban berikutnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang warga Grobogan, Jawa Tengah harus berurusan dengan pihak berwajib karena membakar mobil dan motor. Alasannya, pelaku sakit hati karena istrinya berselingkuh dengan sang pemilik kendaraan. Mobil sedan serta motor ini dijadikan barang bukti oleh petugas kepolisian yang dibakar STR saat diparkir di pekarangan rumah pemiliknya. Saat diperiksa, STR mengaku sakit hati kepada pemilik kendaraan atas nama TMB karena berselingkuh dengan istrinya. Pelaku mengaku perselingkuhan korban dan istrinya pernah dia bongkar beberapa bulan sebelumnya. Ketika itu STR meluapkan kekesalan dengan memecah kaca mobil. Namun karena kembali diulang, pelaku memutuskan untuk membakar mobil dan motor milik korban. Agar jera atas tindakannya, pelaku dijerat pasal tentang perbuatan yang menimbulkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mobil tersebut dikasih bensin ini. Bensinnya ini ya, bensin kemudian dibakar. Kemudian tersangka sempat melarikan diri ke arah Kendal karena kesigapan tim ya, Resmob, kita langsung susul ke sana, langsung kita lakukan. Sakit hati karena ucapan yang dilontarkan seorang karyawan toko ban di Sintang, Kalimantan Barat menghabisi nyawa bosnya. Korban dihujani pukulan dengan sebatang besi hingga tewas dan mayatnya dibuang di bawah jembatan. Penemuan jasad yang terbungkus karung di bawah jembatan Rokan Penyangga, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengungkap misteri hilangnya Susanto, pemilik toko ban di Kabupaten Sintang. Pria itu tidak terlihat di toko dan rumahnya selama 11 hari. Pemeriksaan luar menunjukkan ada bekas tindak penganiayaan dengan benda tumpul terhadap korban. Setelah mendapat sejumlah petunjuk, polisi menangkap karyawan toko korban bernama Roni yang diduga terlibat pembunuhan pria berumur 60 tahun itu. Korban dihabisi karyawan yang baru bekerja 12 hari di tokonya. Peristiwa itu bermula saat tersangka hendak meminjam uang senilai Rp150.000 kepada korban. Namun sang bos menolak seraya mengucapkan perkataan yang menyinggung. Di samping itu juga ada bahasa yang menyinggung perasaan daripada si pelaku yang berbunyi seperti demikian, kamu pernah diajari orang tua kau aturan tidak? Pernah disekolahkan sama orang tua kau tidak? Jadi bahasa inilah yang memancing spontan emosi daripada si pelaku. Tersangka menjadi berang, kemudian memukuli korban dengan sebatang besi hingga majikannya itu tewas. Guna menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke bawah jembatan Rokan Penyangga yang jaraknya sekitar 25 km dari toko korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara 15 tahun karena dugaan kejahatan pembunuhan.
Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Korban ataupun TKP sehingga dengan Pemirsa, salah satu komoditi yang kenaikannya tidak terkendali menjelang Idul Adha adalah cabai. Naiknya harga cabai hampir terjadi di seluruh wilayah di tanah air. Bahkan ada yang mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Rawasari Jakarta Pusat Senin pagi dijual Rp120.000 per kilogram. Padahal biasanya pedagang menjual cabai rawit merah hanya Rp45.000 per kilogram. Kenaikan ini mulai terjadi sejak 2 minggu yang lalu. Untuk cabai keriting merah yang biasa dijual Rp50.000 naik menjadi Rp90.000. Tak hanya cabai merah, cabai rawit hijau yang biasa dijual Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan ini omset para pedagang berkurang karena sepinya pembeli. Itu 120-an. 121 kilo. Itu cabai rawit ya? Cabai rawit. Untuk cabai lain yang lain? Cabai keriting 90.000, yang keriting merah itu 90. Iya, karena naik, Pak. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Cabai rawit merah dijual dengan harga Rp140.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya Rp120.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai keriting dan cabai hijau dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp80 hingga Rp85.000 per kilogram. Ada. Berapa sekarang? Sekarang ini 140 kilonya. Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya paling ya 11, 12. Di pasar tradisional Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, harga cabai rawit merah kini dijual Rp150.000 per kilogram dari harga semula Rp70 hingga Rp90.000 per kilogram. Kalau cabai kecil ini kan, Nenek? Kalau lombok padi ini berapa, Mama? Kami ukur kaleng yang satu kaleng itu 100. Kalau per kilo? Kalau kilo 150. Tapi orang tidak jual kilo karena dia banyak. Satu kilo kan banyak. Para pedagang saat ini sangat berharap pada langkah pemerintah agar harga cabai kembali turun sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Cabai rawit merah telah menembus ratusan ribu rupiah per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Pasuruan, Jawa Timur. Hal ini membuat konsumen mencari alternatif lain, yakni dengan membeli cabai rawit merah kering yang harganya jauh lebih murah. Sejak beberapa pekan terakhir ini, sejumlah pedagang sayuran dan bahan pokok di Pasar Besar Kelurahan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur banyak menjual cabai rawit merah kering. Hal ini terjadi karena cabai rawit merah segar harganya telah menembus Rp120.000 per kilogram. Cabai rawit merah kering dijual Rp19.000 per kilogramnya. Dengan harga lebih murah, banyak konsumen yang tertarik dan beralih ke cabai rawit merah kering. Lombok kering lebih reka, pedes. Kalau lombok basah itu terlalu mahal. Berapa, Bu, sekarang, Bu? Lombok kering ini 19/4. Kalau lombok ini nambah 10/4. Ke kemahalan berarti, Bu, ya? Kemahalan. Kan ini kan murni, enggak dikasih hijau. Jadi 120. Tak hanya cabai rawit merah saja, harga bawang merah super juga naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya, bawang merah super hanya seharga Rp25.000 per kilogram. Tomat juga naik signifikan, dari Rp5.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Diduga kenaikan sejumlah bahan pokok itu karena gagal panen akibat cuaca buruk selama beberapa pekan terakhir. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. KTT G7 Jerman foto bersama para kepala negara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merangkul Presiden Jokowi. Informasi lengkapnya sesaat lagi.
Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Baladra. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Skolos Elmau, Jerman. Dalam sesi foto bersama para kepala negara, terekam momen menarik saat Presiden Joko Widodo dirangkul oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setibanya di lokasi KTT G7, Presiden Joko Widodo langsung disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dalam sesi penyambutan tersebut, Jokowi tiba bersama dengan pemimpin negara G7 lainnya. Usai penyambutan, Presiden Joko Widodo dan para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama. Ada kejadian menarik dalam sesi foto ini, pemirsa. Dalam sesi foto bersama tersebut, Jokowi tampak berbincang dengan Joe Biden. Keduanya terlihat tertawa bersama. Sembari tertawa, Joe Biden terlihat merangkul Jokowi dengan akrab. Pada pertemuan KTT G7 ini, Jokowi sempat membahas terkait investasi energi bersih. Dalam forum tersebut, Jokowi mengajak negara-negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih Indonesia. Pemirsa, sales kartu ponsel di Bandara King Abdul Aziz Jeddah perlahan mulai lenyap hingga membuat jemaah calon haji dan petugas haji Indonesia lega. Sebelumnya membludaknya tenaga penjual kartu perdana sempat mengganggu jemaah calon haji dalam mempersiapkan diri menjalani puncak ibadah haji di Kota Mekah. Jemaah calon haji asal Indonesia kini bisa bernafas lega saat berada di Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pasalnya, sales kartu ponsel yang biasanya membludak kini mulai menghilang. Puluhan sales yang biasanya menggerumuni jemaah tak tampak lagi. Jemaah calon haji Indonesia yang baru tiba bisa leluasa dan fokus untuk persiapan bergerak ke Kota Mekah. Bukan hanya bagi jemaah, tidak adanya para sales kartu ponsel juga mendapat sambutan positif petugas haji. Pasalnya, pelayanan yang mereka berikan kepada jemaah bisa lebih maksimal dibanding saat ada penjual kartu perdana yang menawarkan dagangan mereka. Jadi sudah kita protes ya, kita komplain ya. Ya mereka tetap diberikan akses tapi tidak mengganggu jamaah karena memang jamaah juga butuh waktu ya, karena memang pembelian kartu di sini tuh ya saya kira sama dengan di Indonesia lah, harus masukkan NIK kalau di kita itu ya, di sini nomor paspor, harus sidik jari dan lain sebagainya. Cuma memang pengaturannya aja yang perlu diperbaiki ya, atau nanti mungkin bisa sebagian standby di mana, di hotel kan bisa juga. Betul. Di hotel kan lebih. Jemaah haji dari seluruh dunia semakin mudah untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ya, kini tawaf tak hanya dengan berjalan kaki atau dengan kursi roda, kini juga tersedia skuter listrik. Bagi jemaah calon haji yang ingin lebih nyaman saat melakukan tawaf dan syai, dapat menggunakan layanan skuter listrik yang tersedia di lantai 3 Masjidil Haram. Ada 2 jenis skuter yang tersedia, yaitu berkapasitas 2 orang dan 1 orang. Layanan yang disediakan pun bervariasi. Jemaah dapat memilih hanya untuk syai atau tawaf saja. Harga sewa skuter listrik untuk 2 orang sebesar Rp115 atau sekitar Rp460.000. Sementara untuk 1 orang cukup membayar sewa sebesar Rp57 Arab Saudi atau sekitar Rp230.000. Dengan menggunakan skuter listrik, jemaah dapat menghemat waktu syai. Untuk 1 putaran dapat ditempuh hanya dalam waktu 7 menit. Apa menggunakan jasa mau ini? Coba aja biar kenangan gitu, biar kita gitu. mencoba gitu kan. Oke. Untuk ini aja, untuk ada beda-beda gitu kan. Bukan karena tidak mampu untuk Insya ini ya. Mudah-mudahan ya, mampu, Insya Allah ya. ya, mudah-mudahan. Ingin merasakan gitu, ingin merasakan skuter. Mengoperasikan skuter listrik juga sangat mudah. Cukup menekan tuas di sebelah kanan setir untuk maju dan tuas sebelah kiri untuk mundur. Bila ingin menghentikan skuter, jemaah cukup melepas kedua tuas. Jemaah juga dapat mengatur kecepatan skuter listrik dengan memilih fitur yang tersedia di bagian kepala skuter. Tim Liputan melaporkan.
Beralih ke dalam negeri, pemirsa, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Peternakan mendapati 12 ekor sapi terpapar penyakit mulut dan kuku di lokasi penjualan hewan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sapi-sapi yang terpapar itu langsung dikarantina untuk mencegah penularan ke sapi lainnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Peternakan Jakarta Timur memantau tempat penjualan hewan kurban di kawasan Pasar Rebo Senin siang. Di Jalan Raya Condet, Gedong, petugas mendapati 12 ekor sapi dengan gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi-sapi itu langsung dikarantina dengan cara dipisahkan dari sapi lainnya sejauh 14 meter dari kandang utama. Seminggu yang lalu ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari PKH ya, Sudin KPKP Jakarta Timur, seksi peternakan. Itu terindikasi di sini, memang terindikasi. Tapi nanti kita lihat selama inkubasinya kan 14 hari ya, masa inkubasi. Nanti kita lihat lagi, kita monitoring terus. Selama karantina, 12 ekor sapi itu akan mendapatkan penanganan medis dan petugas akan terus memantau hingga sapi dinyatakan sembuh. Muhammad Subadria Rifki melaporkan dari Jakarta. Guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku terhadap sapi, vaksinasi dosis pertama dilakukan di sejumlah daerah. Ya, diantaranya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, serta Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menggunakan alat pelindung diri, sejumlah petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mulai melakukan penyuntikan vaksin dosis pertama penyakit mulut dan kuku di salah satu kandang sapi di Jalan Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum disuntik, sapi dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Jika layak dan sehat, sapi pun baru disuntikan vaksin PMK. Setelah disuntik vaksin, petugas memberikan kalung kuning untuk menandakan telah divaksin PMK. Sebanyak 60 ekor sapi disuntik vaksin dosis pertama. Sementara vaksin yang disediakan hanya 200 vaksin. Hal tersebut dinilai kurang, mengingat masih ada ribuan ekor sapi di Kota Bandung yang akan dijual menjelang Idul Adha. Kuotanya sedikit ya Pak, 200 Pak? Ya, karena kan memang kita nggak ada tempat yang populasinya banyak ya. Tapi bertahap lah, saya pikir kan bertahap. Insya Ada kemungkinan ditambah lagi tapi Pak? Iyalah, kemungkinan mah iya. Sementara di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pemerintah menerima 500 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari Kementerian Pertanian. Sebanyak 187 ekor sapi dalam kondisi sehat di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, dilakukan vaksinasi dosis pertama. Kegiatan ini tentunya membuat para pembeli maupun penjual merasa lebih aman, terlebih menjelang kurban Hari Raya Idul Adha. Oh iya, senang banget. Kalau perlu itu setiap ada kelahiran terus divaksin. Itu harapan. Selain antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, kegiatan vaksinasi juga dilakukan sebagai bentuk upaya penyelamatan sapi betina yang masih dapat bereproduksi. Tim Liputan melaporkan. Tebing setinggi sekitar 30 meter ambruk dan menghantam 2 rumah warga di Desa Malatiro, Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, sementara di Cimahi, Kuningan, Jawa Barat, tebing di jalan provinsi juga longsor hingga menyebabkan rusaknya rumah warga. Tebing jalan provinsi di Dusun Cilincing, Kecamatan Cimahi, Kuningan, Jawa Barat longsor. Akibatnya material tebing sepanjang 10 meter dengan ketinggian 7 meter menimpa bagian dapur rumah warga hingga temboknya jebol. Saat kejadian, hujan turun dengan intensitas yang tinggi mengguyur kawasan ini. Warga berharap adanya bantuan dari pihak terkait, terutama untuk perbaikan tebing jalan agar tidak terjadi longsor susulan. Dari jam 2 apa hujan tuh Pak? Kemarin. Terus longsor jam berapa Pak? Setengah 6. Setengah 6. Waktu itu Bapak ada di mana Pak? Di depan. Sempat kaget nggak Pak? Enggak, nggak ngebunyi Pak, cuma deret gitu doang. Oh gitu. Tiba-tiba sudah ambruk kayak gini Pak ya? Baru kaget. Oh. Di Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Malatiro, Mamasa, tebing setinggi 30 meter lebih juga ambruk dan menghantam 2 buah rumah warga. Akibatnya, sejumlah perabotan dan barang elektronik milik korban rusak tertimpa material longsor, termasuk sebuah motor dan mobil. Selain menimpa rumah, longsor juga menutup akses jalan Trans Mamasa Mamuju hingga membuat kendaraan dari kedua sisi jalan tidak bisa melintas.
Agun Gunawan dan Edi Junaidi melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat dan Mamasa, Sulawesi Barat. Diguyur hujan lebat, tebing setinggi 25 meter di jalur Erek-Erek, lereng Ijen, Banyuwangi, longsor. Akibatnya akses menuju Taman Wisata Kawah Ijen melalui Banyuwangi tutup total karena jalan tertutup material tanah dan pohon tumbang. Hujan lebat yang mengguyur kawasan lereng Ijen dari pagi hingga sore hari Senin kemarin menyebabkan tebing setinggi 25 meter di kawasan Erek-Erek di Kecamatan Licin, Banyuwangi, longsor. Material longsor yang bercampur lumpur menutup separuh jalan yang menyebabkan akses menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen tak bisa dilewati kendaraan. Tidak saja material longsor, sejumlah pohon juga tumbang melintang ke tengah jalan raya. Evakuasi material longsor dilakukan oleh BPBD dan anggota TNI, namun pengangkatan material terkendala peralatan yang terbatas. Telah terjadi longsor di jalur TWA Kawah Ijen, tepatnya di lokasi Erek-Erek, lokasi longsor di Erek-Erek sepanjang 25 meter. Untuk sementara kendaraan tidak bisa lewat karena jalur tertutup tanah dari longsor tersebut. Kepada warga yang melintas diharapkan agar lebih berhati-hati karena jalan licin dan dipenuhi tanah longsoran. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sepasang ular di Kalideres, Jakarta Barat yang tengah melakukan perkawinan menggigit tangan warga saat mencoba mengevakuasinya. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seekor ular sanca batik sepanjang 3 meter ditemukan dalam kandang ternak ayam milik warga. Pegang ini ya. Beginilah upaya petugas pemadam kebakaran saat menangkap ular sanca batik dari dalam kandang ayam milik warga. Ular berukuran 3 meter itu pertama kali diketahui pemilik saat membuka pintu kandang. Hewan jenis reptil tersebut nyaris membelit ayam ternak yang ada di dalamnya. 4 personel petugas damkar Kota Tanjung Balai langsung dikerahkan. Ular agresif yang terus mencoba menyerang menyulitkan proses evakuasi. Udah. Tunggu. Tekan ya. Butuh waktu 1 jam bagi petugas untuk mengendalikan hewan buas itu. Kami tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Tanjung Balai langsung bergerak ke TKP untuk mengevakuasi ular tersebut. Sementara dari ibu kota, sepasang ular sanca berukuran hingga 3 meter disergap warga dan polisi. Di kamar tidur sebuah bangunan tepatnya di belakang pos lantas Kalideres, Jakarta Barat. 2 ekor ular tersebut diamankan saat tengah melakukan perkawinan di atas kasur. Saat mencoba mengevakuasinya, seorang pria yang merupakan pemilik kamar diserang ular dan mengalami luka gigitan di bagian tangan. Gigit ya, terus kami lukanya di sini. Nanti udah dibawa ke puskesmas, nanti udah digigit, ya. Di tanus ya, atau ini. Jadi obatin. Kedua hewan jenis reptil itu langsung dibawa petugas, kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Fokus pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah daerah di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Aplikasi, karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Ya, usai Fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Transyadi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.